Nggak nyangka banget kalau gue pikir film horor ini tuh cuma nakutin aja, tapi ternyata punya masalah yang begitu dalam dan tragis. So let's talk about Tebusan Dosa. Anak saya Nirmala hilang. Hidup bagaikan air sungai dan menyatu di lautan. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini gue bakal review film horor Indonesia yang jujur udah lama banget semenjak gue review film Pengabdi Setan dan KKN di channel ini. Dan akhirnya gue baru bisa berkesempatan lagi untuk nonton dan nge-review film horor Indonesia yang berjudul Tebusan Dosa. Dan kerennya lagi, film Tebusan Dosa ini yang datang dari Palari Films itu bekerja sama dengan produser dari Indonesia dan Korea Selatan, yaitu rumah produksi Legacy Pictures dan juga produsernya Kabut Berduri dan juga Exhuma, yaitu Showbox Studio di Korea Selatan. Dan selain itu juga, film ini juga diperankan oleh aktor dan aktris ternama seperti Bu Happy Salma sebagai Ibu Wening, Mbak Putri Marino sebagai Tirta, dan ada juga aktor asli dari Jepang yang bernama Mas Sogen sebagai Tetsuya. Dan yang membuat gue juga jadi amazed ketika nonton filmnya, karena gue nggak bakal ngira kalau ada aktor Jepang. Dan juga film ini disutradarai oleh Pak Yosep Angginun, yang jujur gue belum pernah nonton filmnya, tapi kerasa banget kalau shotnya itu emang enak banget. Oh iya, buat teman-teman semua, berhubung film Tebusan Dosa ini adalah hasil kolaborasi dengan produser Exhuma, jadi buat teman-teman yang belum tahu style horror Exhuma itu kayak apa, kalian bisa tonton juga di channel ini video gue yang membahas full review tentang film Exhuma. Dan di sana gue juga bilang kalau gue tuh berharap banget konsep Exhuma itu bisa diterapkan di Indonesia. Dan gue juga nggak nyangka banget akhirnya Tebusan Dosa ini hadir untuk merealisasikan kolaborasi tersebut. Karena kan kita bisa bilang juga kalau ide cerita di Exhuma itu emang mirip-mirip juga dengan Indonesia, apalagi relate banget tentang perdukunan, arwah-arwah dan sebagainya. Dan akhirnya juga bisa kita lihat bahwa Tebusan Dosa ini adalah hasil akulturasi dari budaya Indonesia dan juga konsep dari film Exhuma. Dan untuk video kali ini, gue ingetin ke teman-teman semua, kalau yang belum nonton film Tebusan Dosa ini, supaya nonton dulu di bioskop, baru balik lagi ke video ini. Karena gue rasa akan lebih enak lagi jika gue menjelaskannya dengan menggunakan beberapa scene di dalam film tersebut, yang gue takutnya ini mengandung spoiler. Sedikit sinopsis tentang film Tebusan Dosa ini, yaitu bercerita tentang seorang ibu yang bernama Wening kehilangan anak dan ibunya saat kecelakaan di tepi sungai. Namun sayangnya ibunya harus meninggal di tempat dan anaknya juga hilang entah kemana. Namun pada akhirnya pencarian pun harus dihentikan karena tidak ada tanda-tanda dari anaknya. Dan karena tekad dan harapan yang kuat dari Ibu Wening percaya bahwa anaknya masih hidup. Lalu gimana nih? Apakah Ibu Wening bisa bertemu dengan anaknya? Sampai di sini aja untuk sinopsisnya. Langsung aja kita masuk ke review session. Di dalam review ini, gue akan menjelaskan beberapa hal, dan untuk yang pertama, yaitu dari segi experience atau kesan gue nonton film Tebusan Dosa ini. Awalnya gue berekspektasi kalau nonton film horor ini adalah gue bakal ditakutin aja dari segi tegangnya dan juga dari segi horornya, tapi ternyata film ini menyimpan misteri yang begitu dalam dan penuh tragis. Bahkan konfliknya yang berlapis dan juga hook awalnya yang bikin bingung. Dan akhirnya juga membuat gue merasakan kalau film ini tuh nggak berfokus pada genre horornya aja, tapi berfokus banget pada segi misterinya, yaitu menemukan anaknya yang hilang. Apalagi juga hook di awal film yang benar-benar menggunakan timeline berlapis membuat kita juga menjadi bingung dan kepo banget. Sebenarnya ada apa nih sama karakter Ibu Wening ini gitu kan? Apalagi dia juga tergesa-gesa dan juga suaminya yang selalu mukulin dan sebagainya, membuat kita juga menjadi bingung. Selain kita juga diajak untuk menemukan anaknya yang hilang, film ini juga membangun adegan twist dari awal yang rapi dan juga kalem. Walaupun menurut gua adegan twistnya masih bisa terbaca, tapi bisa dibilang ini bagus juga. Jadi bisa gue simpulin untuk nonton film ini tuh nggak cuman fokus ditakutin atau jump scare-nya aja, tapi kita bakal diajak banget untuk menemukan anaknya si Ibu Wening ini yang hilang. Jadi segi misterinya dapet banget, dan juga dari segi genre drama psikologisnya juga kena banget ke gua. Gue juga jadi ikutan bingung dan linglung juga ngelihat karakter Ibu Wening yang kebingungan nyari anaknya. Dan itulah dari segi experience atau kesan gue nonton film Tebusan Dosa ini. Dan untuk yang kedua adalah dari segi sinematografi atau shot di dalam film ini. Jujur bisa gue bilang Pak Yosep di sini sebagai sutradaranya bisa dibilang cocok banget, karena gue lihat sinematografi dan shotnya tuh emang enak banget di mata. Walaupun ceritanya adalah horor dan juga misteri, tapi menggunakan shot sinematografinya yang bener-bener adem dan kalem aja. Kayak contohnya pengambilan gambar yang berfokus kepada karakter menunjukkan kalau kita tuh harus merasakan psikologisnya si karakter juga. Walaupun pengambilan gambarnya bisa dibilang enak dan kalem, tapi enggak dengan ceritanya. Karena ceritanya bener-bener tragis dan kita juga harus kasihan dan bingung juga. Dan selain itu juga ada dua scene yang bisa gua highlight dari segi sinematografinya, yaitu yang pertama adalah event pas hantunya keluar ya. Pas
napas hantunya keluar dari atap gitu, dibuat bener-bener slow gitu, smooth, tapi bisa bikin panik dan takut juga. Jadi kayak nggak harus banget dengan keluarnya kayak jreng gitu kan, tapi ini dibuat dengan secara turun pelan dan aja gitu, smooth, dan gue juga merasa takut dan panik juga. Ya walaupun dengan pengambilan gambar adegannya yang still, diam, tapi dengan adegan hantunya yang turun dengan smooth itulah yang bisa gue bilang pengambilan gambarnya jadi bagus juga. Dan juga ada satu scene lagi ketika di lapangan saat si Tirta dan Ragus ini lagi nungguin si Ibu Wening ketemu Mbah Goa. Pengambilan gambar adegan duduk dan jalanannya yang dibuat simetris, even pas bebek lewat aja gue ngerasa kalau adegan ini tuh keren banget. Dan untuk dari segi yang ketiga yaitu mise en scene atau semua yang masuk ke dalam kamera. Jadi ada satu scene aja yang gue inget dari segi mise en scene di film ini, yaitu ketika si Bu Wening ini lagi live tutorial makeup, dan itu kan kebetulan lagi digangguin hantunya, semua makeupnya jatuh ke bawah. Dan di sini yang bisa gue bilang pembuatan dari segi mise en scene-nya tuh emang niat banget. Penggunaan 3 layer juga atau 3 lapis di dalam mise en scene ini yang membuat gue jadi panik dan takut banget. Untuk layer pertamanya itu dari segi kamera yang ditutupi dengan pintu lemarinya, dan yang kedua adalah dari karakter Ibu Wening yang masih ngambilin makeupnya, dan juga layer ketiga yaitu ada gorden yang di belakang si Ibu Wening juga. Membuat gue menerka-nerka mana nih hantunya. Padahal nggak ada, tapi bikin gue jadi panik dan takut banget. Jadi bisa gue bilang mise en scene-nya emang mantap. Dan untuk segi yang keempat yaitu dari segi practical light-nya. Yang kalau kalian tahu di film ini juga menggunakan practical light atau sumber dari lampunya ketika dia ada 2 scene yang gue highlight sih ya. Yang pertama adalah dari segi scene meja makan di rumah Ibu Wening. Yang ketika kalau kalian tahu dari segi meja makannya dan juga ada lampu neon yang ditempel di dinding setengah itu yang membuat gue menjadi melihatnya jadi sinematik dan juga adem juga gitu. Kalem juga, warna birunya yang enak di mata. Ya walaupun pada normalnya kita jarang banget kan ngelihat lampu neon gitu ada ditaruh di tengah dinding. Tapi untuk di film ini bisa gue bilang bagus banget, yang memberikan kesan dingin dan sepinya rumah tanpa si Nirmala si anaknya itu. Dan juga ada scene kedua yaitu ketika di ruang tanamannya si Tetsuya, yang mana kita lihat dia lagi makan aja, kita melihat ada warna-warna pink, warna keunguan itu yang ngebuat gue tuh ngelihatnya jadi kayak adem gitu, kalem, tapi juga penuh makna. Sebenarnya ada apa nih kayak gitu kan? Ya paling 2 scene ini aja yang bisa gue ingat dari segi pengambilan cahayanya. Dan untuk yang kelima yaitu dari teknik pembuatan naskahnya dan juga atau naratif dan monolognya, yang ngebuat gue ngerasa film ini juga dibilang niat banget dalam segi pembuatan naskahnya, karena ada beberapa scene juga yang menggunakan monolog atau naratif dari karakternya, seperti contohnya dari monolog Ibu Wening yang menjelaskan kenapa tentang dirinya, dan juga ada monolog dari Tirta ketika dia membuka podcastnya dia yang bernama Saiki Tirta. Di openingnya Tirta juga bisa kita lihat bahwa ada monolog yang menjelaskan tentang konflik yang berkaitan dengan sungai, dan juga ada monolog yang bagus ketika resolusi scene si Ibu Wening yang menjelaskan kenapa tentang dirinya dan apa yang selalu membuat dirinya menjadi putus asa dan juga banyak dosa di masa lalunya. Yang pada akhirnya gue bilang film ini juga emang niat banget dari segi penulisan naskahnya. Dan untuk segi yang keenam yaitu adalah karakter dan juga karakter development, yang mana gue suka banget kalau bahas karakter di film, apalagi di film Tebusan Dosa ini juga emang mengedepankan banget karakternya. Dan yang kalau kalian tahu juga di film Exhuma itu selalu memperdalami karakternya, akhirnya konsep itu juga diterapkan di film Tebusan Dosa ini. Di film ini gaya penceritaan karakternya dibikin slow pace, walaupun terkesan mungkin ada yang menilai lambat atau bertele-tele, tapi menurut gue ini menjadi kena banget dalam segi pendalaman ceritanya, dan juga berasa banget dari segi karakter developmentnya juga. Kita bisa lihat juga dari karakter Ibu Wening yang benar-benar pertama dia juga lesu karena masalah tentang suaminya, dan juga akhirnya lesu lagi ditambah dengan masalah Nirmala yang hilang. Dan walaupun bisa dibilang gaya penceritaannya yang lambat, kita tidak benar-benar ngelihat gitu ada cahaya kehidupan di matanya Ibu Wening, terus juga ada harapan pas ketika dia bikin 1000 bangau, hingga sampai di akhir ketika dia bertemu dengan anaknya, dia semangat lagi untuk menolong anaknya, hingga dia rela melakukan apapun demi anaknya untuk hidup dan juga bebas juga. Ini bisa dibilang walaupun penceritaannya lambat, tapi kita bisa merasakan juga akhirnya karakter development-nya tuh dapat banget dari segi Ibu Wening. Dan juga kita bisa rasakan kembali dari second karakternya, yaitu si Tirta yang diperankan oleh Mbak Putri Marino. Bisa kita lihat juga walaupun second karakter juga diperdalam banget dari segi karakternya juga, yang bisa kita lihat juga dari awalnya dia emang yang karakternya keras, depresi karena dia gagal jadi atlet karena cedera, hingga penerapan atau pengajaran dari setiap muridnya tuh dilakukan secara kasar aja, dilempar ke kolam dan sebagainya, dan juga kalau yang nggak bayar nggak boleh ikut dan sebagainya. Ini membuktikan banget bahwa kalau dia pertamanya itu adalah depresi, juga tertekan banget dengan gagalnya menjadi
jadi atlet. Hingga ketika dia bertemu dengan Ibu Wening yang mengira adalah masalah Ibu Wening ini bisa dijadikan konten yang menarik, tapi dia malah mengalami atau dia malah merasakan yang tragis. Bahwa si konfliknya Ibu Wening ini emang benar-benar tragis dan juga berlapis-lapis. Hingga ketika dia juga di adegan klimaksnya, dia juga sampai rela banget buat nolongin Ibu Wening dan Nirmala. Sampai juga hampir melibatkan nyawanya juga. Di sini juga terlihat banget bahwa karakter development dari si Tirta ini emang diperlihatkan banget. Dan juga ada satu karakter yang bisa gue bilang juga bagus banget saat memerankannya, yaitu adalah karakter Mbah Goa. Yang gue bener-bener dibikin percaya banget bahwa dukun itu seperti Mbah Goa banget, yang kayak emang tampilannya compang-camping ya, yang dengan artian dia jenggotnya panjang, rambutnya panjang, dan juga bahkan dia nggak pakai tampilan seperti dukun seperti layaknya kayak gini dan kayak gini, tapi dia memperlihatkan dengan pakaian yang cuma celana pendek aja, terus juga pakai kemeja aja, dan pakai topi aja. Bahkan pas ketemu Mbah Goanya aja bertemunya di kandang kambing, yang bukan di tempat yang kayak sakral dan sebagainya juga. Tapi gue bisa dibikin percaya banget bahwa si Mbah Goa tuh kayak bener-bener dukun banget yang pengen emang nolongin si Bu Wening. Dan bahkan pas si Mbah Goa lagi ngelakuin ritual di sungai, itu gue bener-bener kayak dibuat emes banget, kayak dia emang bener ngejampe-jampenya, mau menggunakan kepala kambingnya dan sebagainya juga. Bisa dibikin percaya banget gitu sama karakter Mbah Goa di sini. Dan juga revolusi juga sih bagi gue yang selama ini ngelihat si dukun-dukun juga harus kayak karakter sakral banget, pakai jubah hitam dan sebagainya atau gimana. Ya walaupun pada akhirnya kita juga dibuat kaget bahwa si Mbah Goa ini ternyata sekongkol dengan si Ragus dan si bapaknya juga yang emang pengen nagih hutang sama si Bu Wening. Dan gue juga dibikin percaya banget dengan dialog terakhir Mbah Goa pas ketemu setelah ngelakuin ritual di sungai. Dia bilang juga udah susah banget untuk nemuin Nirmala dan kecuali kamu gitu kan. Padahal tuh juga datangnya si Bu Wening dengan pakaian mukena dan juga Mbah Goa dengan dukun, identitas dukunnya. Di sini juga membuktikan bahwa kayak ada gap ya, bahwa ada gap si Mbah Goa nggak mau bilang ini adalah kuasa Tuhan dan sebagainya. Tapi di sini dengan dialognya aja bisa memperjelaskan bahwa kecuali kamu bertobat kepadanya gitu kan. Tapi ternyata yang ngetrol, dia cuma memaksa untuk kecuali kamu nyusul dia gitu, dan emang kebukti juga dia salah dan sebagainya juga. Dan balik lagi, karakternya di sini pendalamannya deep banget ya teman-teman semua. Bahkan minor karakter kayak Mbah Goa aja, gue yakin banget gitu, gue ngerasa deep banget juga pendalaman karakternya, development dan sebagainya. Ya akhirnya dari segi karakter bisa gue bilang again, dari segi Exhuma dan juga dari Palari Films dan juga produser yang ada di Indonesia, mantep banget untuk memperdalam karakternya, dan gue suka banget. Dan untuk yang terakhir dari segi ketujuh review gue yaitu dari segi climaxnya atau konflik, puncak konfliknya nih. Yang bisa gue bilang dari segi eksekusi konfliknya, puncak konfliknya dibikin mantap juga ya teman-teman semua, karena kita bisa lihat banget bahwa adegan twistnya ini dengan penyelesaiannya, yaitu dengan adegan adanya action sedikit dari si Tirta, dan juga ada adegan panik dari si anak Nirmalanya, dan juga ada adegan supernatural yang bikin kita jadi amazed banget bahwa si Bu Wening juga kerasukan sama arwahnya ibunya si Utia, yang ngebuat dia juga jadi kuat banget dan ingin mengelawan banget si Tetsuya ini. Yang bikin gue ngerasa kalau si climaxnya ini emang dibuat secara matang juga ya, emang dieksekusi secara matang. Ya bisa dibilang tadi ada actionnya, ada supernaturalnya, dan juga ada tegangnya dan sebagainya juga. Dan emang gue bisa bilang climaxnya ini bagus banget. Apalagi juga dibangun dari segi konfliknya yang berlapis-lapis dari Bu Wening, dan ditutup juga dengan climax ini dengan adegan monolog dari Bu Wening yang menjelaskan bahwa dia emang udah mati berkali-kali. Menurut gue ini juga menggambarkan banget kenapa dia selalu suram dari awal, dan juga kenapa dia selalu tidak bisa menebus dosanya karena dia juga udah kehilangan cahaya kehidupan. Apalagi salah satu cahaya kehidupannya di anaknya yaitu Nirmala sudah kehilangan dari genggam tangannya yang diambil dari Tetsuya, ngebuat dia juga menjadi merasa mati berkali-kali. Dan itulah dari segi review gue di film Tebusan Dosa ini. Langsung aja kita masuk ke segi ending explain. Oke, untuk teman-teman semua, dari segi ending explain ini, gue bakal ngejelasin sedikit aja tentang inti storyline-nya atau tulang-tulangnya. Dan gue juga akan menjelaskan sedikit teori yang digunakan di film ini, yang gue bisa bilang juga agak mirip yang dilakukan pada Exhuma di filmnya. Dan untuk yang pertama, yaitu dari segi inti ceritanya, teman-teman semua. Di sini gue juga sebenarnya nggak mau cerita tentang alur cerita filmnya, tapi gue cuma ngerangkum aja sedikit, karena kayaknya seru juga buat dibahas juga. Dan untuk yang pertama adalah dari segi konfliknya si Bu Wening dengan si Wicak, si suami yang pertamanya, mantan suami pertamanya, yang karena ditinggal dia nggak sengaja kena bensin dan kebakar juga badannya. Dan gue juga nggak nyangka banget kalau si Wicak ini ternyata masih hidup gitu ya, masih hidup udah kayak Deadpool di rumah sakit gitu, masih hidup. Yang ternyata dia minta maaf juga setelah minta maaf, dan nggak tahu juga ternyata dia minta dimatiin atau dibunuh diri juga. Akhirnya dia mati bunuh diri, dan anehnya lagi dia masih ngehantuin lagi ya, ngehantuin lagi si Bu Wening. Ya bisa gue bilang sih emang adegan hantu-hantuinnya juga emang dapat banget ya, jam scare keren banget. Apalagi kayak ada tangan muncul
muncul gitu kan, gue udah kaget juga tuh. Dan juga pas adegan Wicak yang nabrak kaca pasti ada Tirta juga emang bikin kaget juga. Dan ini dari segi konflik yang pertama di si Buoning dengan mantan suami yang pertamanya, yaitu si Wicak yang suka ngebut-ngebutan ya teman-teman semua. Dan itu dari segi yang kedua yaitu konflik Buoning dengan mantan suami yang kedua, yaitu si Sulaiman. Yang di awal film kita lihat bahwa si Sulaiman itu ternyata terjemput dari pasca meninggalkan si Wicak, dan juga dia nggak lamanya beberapa bulan kemudian ya kalau nggak salah, sampai si Sulaiman tuh ngelakuin tapak kungkum yang di awal film yang dia ketika diikat di kali dan dia juga pengen menenangkan diri. Dan buat kalian yang belum tahu, dari pihak Palladio Films juga menjelaskan bahwa tapak kungkum ini adalah ritual mistis dari kejawen yang mana untuk mencari ketenangan dari alam ya, itu salah satunya dengan memasuki ke sungai pada malam hari juga, dan untuk mencari ketenangan dan membersihkan jiwa dan sebagainya. Jujur, gue waktu pas pertama nonton film ini ya, pas nonton di awal gini, gue juga bingung. Ini si Sulaiman dan ini si suami dan istri mau ngapain gitu kan, kata gue. Ini juga mau nyebur, terus juga akhirnya gagal, dilepas juga sama istrinya karena ada adegan kekerasan juga. Gue juga bingung gitu, ini kenapa dah? Dan sampai akhir pun gak dijelasin juga. Sampai ketika gue juga harus browsing di IG-nya Palladio Films dan juga menjelaskan bahwa itu adalah termasuk ritual tapak kungkum. Yang menurut gue ini juga dari segi kurangnya juga pas menceritakan juga ya, karena emang gak ada hint-nya. Paling gue juga menerka dari hint-nya banyaknya sesajen pas dia mau nyebur ke kali itu kan, ada banyak sesajen. Jadi gue mikirnya kalau ini, wah ini ritual nih atau ini adalah sesuatu apalah gitu ya kan. Dan selanjutnya ketiga, ketika konflik si Ibu Wening ini kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya si Uthiah dan juga si hilangnya Nirmala. Dan ini juga cukup jelas ya teman-teman semua, kecelakaannya juga dipicu karena cuman ayo cepet-cepet pulang gitu kan. Si Wening juga turun ke bawah dan bilang lewat sini aja nih cepet, kata Uthiah. Kamu yakin nih? Dan dialog kamu yakin ning ini juga akhirnya diulang-ulang, di recall terus pas adegan menghantui ya, kayak seakan-akan emang neneknya minta nebus dosanya gitu, maksudnya dalam artian pengen banget nagih dosanya si Wening ya, supaya tobat juga, supaya nyesal juga udah ngebawa celakain si Uthiahnya ini. Dan untuk yang keempat adalah dari segi Mbah Goa dan si Ragus yang ngetrol ya teman-teman semua, yang emang tadinya gue dibikin percaya kayak tadi gue bilang, ternyata emang buat ngebohongin aja, ataupun supaya utang atau kerugiannya si bapaknya Ragus ini supaya balik juga. Dan untuk yang kelima atau yang terakhir dari segi konfliknya Bu Wening sama Tetsuya, yang ternyata Tetsuya ini menyekap anaknya. Waduh, ini kacau banget ya. Emang tapi twistnya juga udah dibangun dari awal atau pertengahan film, dan gue juga ngerasa kayak wah ini pas ada orang Jepang ini nongol, wah ini Exuma lagi nih teman-teman semua. Gue kayak ngerasa wah kok ada orang Jepang lagi ya. Gue gak nyangka gitu kalau main villainnya dibuat dari Jepang lagi, dari aktor Jepang, yang bisa gue bilang ini juga emang sama juga konsepnya dengan Exuma, yang mana sama-sama berjuang untuk ngelawan si Jepang ini kan. Dan itu dari segi inti storyline dalam film ini. Dan kemudian endingnya diakhiri juga dengan si Pak Adeng yang ngajak nikah lagi kayaknya tuh. Aduh lucu banget ya emang teman Pak Adeng yang awalnya cuma pengen nyari-nyari si Nirmala, tapi ternyata malah ngajak nikah. Mungkin karena emang ngerasa bersalah atau bagainya ya. Itu juga emang adegannya lumayan juga lucu. Oke, langsung aja masuk ke yang kedua, yaitu dari segi teori yang digunakan dalam film Tebusan Dosa ini. Bagi kalian yang belum nonton Exuma, kalian pasti belum tahu ini adalah teori yang baru juga di dalam film Tebusan Dosa ini atau film Indonesia. Tapi bagi kalian yang udah nonton film Exuma, pasti kalian juga merasakan bahwa teori ini diulang kembali, yaitu adalah teori kolonialisme. Apa nih kolonialisme atau kolonialisme? Singkatnya, yaitu adalah soal penjajahan ya, di mana ada suatu negara yang dijajah oleh negara lain juga. Dan yang kalau kalian tahu di film Exuma juga ada main villain dari Jepang, yaitu mayat jenderal Jepang yang emang gede, gagah, dan serem juga. Itu ngerusuh di sana dan hampir ngeribetin dukun juga, ngebahayain di sana. Dan juga sampai ngebuat si dukunnya si Harim ini ketakutan ya ngelihat si sosok mayat jenderal Jepang, dan ngelawannya juga susah banget. Dan bahkan sampai sesudah ngelawannya sudah kalah, dia masih menyimpan rasa ketakutan setelah melihat si mayat jenderal Jepang ini, yang membuktikan bahwa adanya teori kolonialisme dalam film itu, yang menjelaskan bahwa apalagi Korea juga sempat dijajah sama Jepang dan juga emang pengen dikuasain Jepang, dan menggambarkan banget kalau adegan si takutnya para dukun itu sampai sekarang juga, atau tukang gali kuburan pada ketakutan karena emang masih ngebekas banget rasa penjajahan dulunya gitu kan di sana. Ini sih sebenarnya adalah simbolisme juga atau menggambarkan ya. Ini sebenarnya menggambarkan aja kalau karakter ini layaknya ketakutan ketika melihat penjajahnya yaitu Jepang. Dan akhirnya teori ini diterapkan kembali di film Tebusan Dosa ini, yang mana kita bisa melihat bahwa main villainnya Jepang. Yang tadinya gue berpikir ini kayaknya nggak mungkin kayak si Exuma
Exhuma sampai kayak takut atau rusuh banget gitu kan. Tapi ternyata dibuat juga main villain seperti itu. Kayak seakan-akan, mohon maaf ya teman-teman semua, bukan ini menjelekan Jepang dan sebagainya. Tapi gue ngerasa kayak ini secara fiktif aja ya, secara diskusi aja. Gue ngerasa kayak Exhuma ini dan Indonesia kayak bilang, oke nih karena kita sama-sama pernah dijajah sama Jepang, gimana kalau kita bikin main villainnya adalah Jepang. Dan itu sih opini gue ya, mohon maaf juga kalau ini nggak bermaksud menyinggung Jepang dan sebagainya juga. Tapi dibuat di film ini tuh kayak seperti itu, di mana teori kolonialisme berasa banget. Bahwa si Tetsuya ini juga digambarkan sebagai peneliti Jepang yang tinggal di sana, tapi walaupun dia peneliti Jepang yang cuma tinggal di daerah terpencil, dia juga memperkerjakan orang Indonesia gitu, yang dimana tadinya Utia kerja di sana, beres-beres dan sebagainya, terus digantikan dengan si Ibu Wening, yang pada akhirnya mensimbolisasikan bahwa si orang Indonesia ini sebagai karakter pembantu atau di bawahnya, dan juga Jepang yang sebagai tuannya. Dan pas adegan klimaksnya dibuktikan kembali bahwa si Tetsuya ini emang punya karakter yang emang keras dan sebagainya juga. Dia keras terhadap anak kecil juga yang nakal dan sebagainya. Dia juga emang membahayakan si Boning juga, diikat dan semua pada dipukulin, ditendangin juga si Tirta dan sebagainya, yang mengungkap karakter aslinya si Tetsuya orang Jepang ini. Dan akhirnya gue juga bisa beropini menyimpulkan bahwa teori kolonialisme dipakai lagi di film ini. Walaupun bedanya kalau di Exhuma itu ada post-kolonialisme yang mana masih pasca kejadian itu ketakutan ya, ada rasa takut sama Jepang dan juga masih menghantui dan sebagainya. Tapi di film Tebusan Dosa ini nggak ada post-kolonialismenya, cuman ada kolonialismenya aja yang kayak emang menjajah dari segi maksa banget untuk ngambil Nirmala dengan memaksa untuk si Boning supaya ngecap suratnya. Itu juga menandakan bahwa ini ada adegan kolonialisme atau penjajahan juga terhadap orang Indonesia. Dan itulah dari segi teori kolonialisme yang bisa gue bilang dipakai kembali di film Tebusan Dosa ini. Dan buat kalian yang belum terlalu kena atau belum nonton film Exhuma, kalian bisa tonton lagi di sini di review gue kali ini, dan gue juga bahas lengkap tentang teori kolonialisme dan post-kolonialisme di dalam film Exhuma. Oke, terlepas dari itu semua, penggunaan teori kolonialisme dan juga penggambaran karakter yang kuat, bisa gue bilang film ini emang bagus banget. Apalagi juga mengedepankan ide ceritanya dan juga emang mau dibawa kemana alur ceritanya, ngebuat gue ngerasa kesentuh juga sama film ini ya, teman-teman semua. Walaupun sekali lagi adegan twistnya bisa gue rasa banget, gue bahkan dari sebelum pertengahan film juga udah ngerasa kalau twistnya ada di si Tetsuya ini. Tapi gue puas aja ya, walaupun ketebak, tapi gue puas. Karena balik lagi ini opini gue kembali, serasa kayak film Indonesia tuh nggak banyak banget misteri yang harus diungkap atau yang disimpan ya. Kayak cuman ada easter egg yang harus ditaruh, kayak platform yang kayak cuman kita harus menjelaskan kembali open endingnya dan sebagainya gitu kan. Tapi kebanyakan di film Indonesia tuh kayak emang udah jelas aja gitu dari segi endingnya. Gue juga nggak bisa menjelasin banyak. Emang kayak cuman ini disebabkan oleh karakter ini, disebabkan oleh konflik ini dan sebagainya, udah jelas aja. Nggak perlu adanya easter egg ataupun kita harus menginterpretasi kembali terhadap film ini ya. Oke, jadi itu aja dari segi ending explain dalam film Tebusan Dosa ini. Dan untuk kesimpulannya, gue bisa ngasih review bagus karena gue bilang tadi sinematografi dan sebagainya bagus, juga pendalaman karakter gue suka banget, rasa Exhuma banget, dan ide ceritanya juga yang ada orang Jepang dan sebagainya bikin kita nggak nyangka banget ya bahwa main villainnya orang Jepang juga kembali. Dan untuk FLI ratings untuk film Tebusan Dosa ini bisa gue kasih 8,5 atau wah gila keren parah. Jadi bisa gue kasih 8,5 karena gue ngerasa puas ya teman-teman semua dari segi produksinya yang gue bilang tadi seperti di awal, sinematografi dan sebagainya semua, dan juga dari pendalaman karakter ya, terutama ya pendalaman karakter ini yang sangat penting ya teman-teman semua untuk menggerak alur ceritanya. Karena bisa gue bilang gue kena ya, gue ngelihat bener-bener kayak ngelesu banget, gue kayak ngerasa lesu, sedih juga ngelihat si Boning yang bingung banget gimana harus cari anaknya, sampai dia nge-live juga mencari tahu, sampai ketemu si Tirta juga untuk membantu dia juga. Bahkan sampai si Tirta juga hampir ngebohongin dia kayak diem-diem ngambil video dan sebagainya. Tapi ternyata si Tirta juga akhirnya nuraninya keluar untuk ngebantu si Wening. Dan emang bener-bener kolaborasi dari Bu Happy Salma dan Mbak Putri Marino di sini emang the best banget ya teman-teman semua. Dan paling untuk kurangnya segi hooknya di awal itu bener-bener kayak terlalu kompleks bagi gue ya teman-teman semua. Kayak hook di awal filmnya tuh dibuat timeline-nya berlapis, yang tadinya beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, terus juga adegan pas nyeburnya juga nggak dijelasin si Tapak Kungkum dan sebagainya juga, yang gue juga harus tahu dari browsing IG-nya si Palari Films dan sebagainya. Menurut gue hooknya terlalu kompleks walaupun menarik juga ya, kayak kita dibikin bingung dan sebagainya. Dan juga dari segi ceritanya bisa dibagi dua babak teman-teman semua. Yang pertama adalah babak pengecohan, menurut gue babak pengecohan dengan dihantuin oleh Utia gitu kan, dan babak kedua yang inti ceritanya untuk menemukan anaknya. Tapi gue suka banget dengan adegan penemuan anaknya ya di bagian kedua, dan untuk yang pertama kayak cuman horor-horor aja. Like-nya gue bilang seperti di film Exhuma
sama juga babak pertamanya cuman kayak adegan horor aja, dan kedua adalah baru inti ceritanya. Jadi gue bisa bilang konsep ceritanya kembali diterapkan di sini, dan menurut gue emang bagus sih, karena gue juga suka banget sama Exhuma. Di sini gue juga suka banget sama Tebusan Dosa. Paling yang gue ngerasa kurang lagi adalah segi promosi filmnya. Gue ketika ngetik di Google tentang Tebusan Dosa kayak datanya susah banget keluar dan sebagainya. Ini cuman perhatian aja supaya film sebagus ini harusnya dipromosin lebih gede lagi, lebih mantap lagi, karena film ini emang benar-benar nggak bisa dibilang nggak jelek ya teman-teman semua. Ini bagus, pendalaman karakternya bagus dan sebagainya juga. Oke, jadi itulah dari segi review gue membahas film Tebusan Dosa ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman semua. Kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah penjelasan, mohon maaf, karena kembali lagi ini adalah opini pribadi gue setelah nonton film Tebusan Dosa ini. Dan juga kalau kalian mau diskusi tentang film Tebusan Dosa ini juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk teman-teman di like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel ini supaya gue bisa berkembang lagi, supaya gue bisa memberikan konten yang menarik dan bermanfaat seputar film. Dan juga teman-teman kalau mau request gue bahas film apa, tulis aja di kolom komentar. And see you in the next video, and salam pecinta film. Tebusan Dosa ini sih lebih ke pencarian anak sih, kayak bukan nebus-nebus dosa banget. Dan juga kayaknya ini baru juga sih, dari segi agama juga nggak terlalu diangkat, kayak lebih keyakinan tentang tekad ibu aja sih di sini. Tapi bagus juga sih Tebus Dosa, boleh lah.